Hai, di video kali ini aku pengen ngomongin tentang hal yang agak beda nih. Jadi dari pengalamanku belajar bahasa asing, aku tuh sebenarnya belajar banyak hal, nggak cuman belajar bahasa itu aja. Tapi aku belajar banyak hal kayak disiplin, tentang kreativitas, tentang habit, tentang yang lain-lain nih pokoknya. Jadi sebenarnya tuh di samping hobi aku yang belajar bahasa asing, aku tuh suka hal-hal yang berbau-bau kayak entrepreneurship, philosophy, personal development, dan lain-lain gitu. Jadi aku suka banget ngomongin tentang hal-hal yang ini. Jadi banyak banget sebenarnya life lessons yang bisa kita ambil dari belajar bahasa asing, tapi di video kali ini aku bakal ngasih kamu 5 life lessons yang bisa kita dapatkan dari belajar bahasa Inggris. Jadi without further ado kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum kita lanjut, aku pengen ngasih tahu kamu Instagramku yang namanya Naya Lingua ini karena aku biasanya posting tips setiap hari, Monday to Friday, tentang kayak tips bahasa Inggris atau quotes yang inspirational dan lain-lain gitu. Jadi kalau kamu tertarik, make sure to check it out and follow. Jadi kita langsung aja ke videonya. Jadi banyak orang yang mikir kalau misalnya pengen mencapai suatu goal, suatu tujuan itu kamu harus ngambil langkah-langkah yang besar. Tapi menurutku ini nih nggak bener, menurut aku ini mitos karena kalau misalnya kamu ngambil langkah-langkah yang besar untuk mencapai suatu tujuan, most likely kamu akan berhenti di tengah jalan karena langkah-langkah besar itu tuh bikin capek, bikin ngos-ngosan dan it makes you feel discouraged gitu. Jadi kamu most likely akan stop di tengah jalan. Jadi aku biasanya ngasih gambaran kayak gini. Kalau misalnya kamu pengen hiking ke puncak gunung dan kamu pengen pengen cepet-cepet ke sana, jadi kamu ngambil stepsnya tuh yang gede-gede gitu dan juga kamu misalnya lari. Kemungkinan besar kalau misalnya kamu bukan orang yang sportif, pasti kamu akan berhenti di tengah jalan karena kamu akan ngos-ngosan dan kehabisan energi. Sedangkan kalau misalnya kamu ngambil step-step kecil untuk bisa ke puncak, sure, it might take longer, tapi kamu bisa lebih take your time, lebih enjoy perjalanannya, dan kamu akan tiba-tiba gak kerasa udah sampai puncak aja gitu, kalau kamu enjoy. Sama dengan kalau misalnya kamu belajar bahasa asing. Kalau misalnya kamu belajar bahasa asing, kamu nggak bisa kan langsung maksain diri untuk ngafalin 1000 kosakata dalam 2 hari. Karena itu it's impossible dan nggak realistis. Itu kalau misalnya kamu lakukan itu, kamu bakal lebih jadi beban. Dan kamu mulai mikir ke otak kamu itu, mikir sendiri kayak, aduh, ini males banget belajar bahasa Inggris tuh susah gitu. Jadi kamu akan berhenti di tengah jalan karena kamu langsung gampang nyerah. Tapi kalau misalnya kamu ngambil langkah kecil di mana kamu misalnya tiap hari nonton 3 video yang kamu suka dan kamu slowly catat di HP kamu atau coba inget-inget kosakatanya sambil nonton video-video yang kamu suka, ini bikin perjalanan kamu lebih enjoy dan proses belajar bahasa Inggris yang kamu enjoy itu bikin kamu pengen lanjut terus dan akhirnya kamu akan mencapai tujuan itu. Jadi intinya langkah kecil itu bikin kamu enjoy prosesnya, maju perlahan sampai akhirnya kamu mencapai tujuan kamu dengan konsistensi. Oke, buat kalian yang nggak tahu, willpower itu bahasa Indonesia tuh kayak semangat, motivasi, dan habit adalah kebiasaan. Jadi emang sih definisi sukses orang-orang itu beda-beda, tapi buat jadiin simple aja di video ini kita definisiin sukses sebagai keberhasilan kamu untuk mencapai suatu tujuan atau suatu goal kamu. Goal itu tuh bisa kayak lulus ujian UTBK, atau kuliah di luar negeri, atau fasih bahasa Inggris, dan lain-lain. Jadi menurut aku tuh di masyarakat sekarang, people overestimate the power of willpower and underestimate the power of habit. Jadi di buku ini namanya The Power of Habit ini, jadi ini inti buku ini adalah habit itu adalah faktor terbesar untuk seseorang itu bisa sukses, dan aku benar-benar agree with this book. Menurut aku tuh willpower tuh benar-benar dipentingin sama orang-orang sekarang untuk mencapai kesuksesan. Kayak ayo semangat, kamu tuh harus rajin untuk bisa begini, harus blablabla gitu lah pokoknya. Sure, it works to some people, tapi menurut aku ini nggak sustainable karena untuk menyemangati diri atau menyemangati orang lain atau apapun itu benar-benar nguras tenaga mental banget, dan hal ini nggak akan sustainable di jangka panjang. Dan juga willpower itu tuh sifatnya tuh nggak pasti gitu, it comes and goes, datangnya mut-mutan, dan kamu nggak pengen mengandalkan sesuatu yang datangnya mut-mutan, sesuatu yang nggak pasti untuk mencapai tujuan kamu. Kalau misalnya habit itu sifatnya lebih konsisten. Habit adalah sesuatu yang kamu lakukan tanpa kamu sadar sendiri gitu. Kamu itu melakukan kebiasaan kamu di bawah alam sadar. Dan ini adalah sesuatu yang lebih konsisten. Jadi kamu pengen mengandalkan habit kamu untuk mencapai suatu tujuan.
Misalnya ini apa ya, bayangin deh, ini mungkin agak contoh yang aneh. Kamu ingin bikin rumah tangga sama seseorang, pasangan kamu, dan kamu ngerasa pasangan kamu ini masih belum pasti pengen nikah atau masih pengen main-main gitu, dan kamu pengen membangun rumah tangga sama seseorang yang mentalnya tuh masih pengen main-main, masih belum mantep gitu. Enggak kan, itu kayak it's too risky. Sama juga kalau kamu jangan mengandalkan motivasi untuk bisa mencapai suatu hal. Andalkanlah habit yang selalu ada dalam diri kamu gitu. Andalkanlah habit kamu untuk mencapai tujuan. Humans are creatures of habit. Jadi aku percaya kalau misalnya ke sebagian besar kondisi kamu sekarang ini adalah hasil kebiasaan kamu selama ini. Kalau misalnya kamu ini orangnya fit banget, orangnya kuat, mungkin karena kamu selama ini emang olahraga setiap hari, atau kamu itu orang yang biasanya fasih bahasa Inggris atau bisa ngerti bahasa Inggris, mungkin kamu udah kebiasa nonton bahasa Inggris gitu kan. Ini pasti cobalah kamu latih diri untuk membangun habit, untuk membangun kebiasaan yang akan membawa kamu ke kondisi yang ingin kamu capai gitu. Kondisi kamu dimana kamu pengen bisa fasih, dan cobalah buat kebiasaan seperti itu. Jangan mikirnya kayak oke, gue harus selalu semangat nih, gue harus selalu semangat, karena kalau misalnya semangatin diri itu benar-benar nguras mental, dan nguras mental itu it's not very sustainable gitu. Mencapai kefasihan kamu bisa mulai membangun habit gitu. Jadi kayak bangun habit dengerin podcast bahasa Inggris, atau kalau saya nonton vlogger atau nonton prank, nontonnya dalam bahasa Inggris, karena dengan begini kamu akan mulai terbiasa gitu. Jadikanlah bahasa Inggris ini menjadi bagian hidup kamu, dan kamu pasti akan secara nggak sengaja mencapai tujuan kamu gitu. Jangan jadiin motivasi yang datangnya tuh come and go, yang masih belum menjadi bagian hidup kamu gitu. Jadi itu aku maksud kalau success is a matter of habit, not willpower. Buat kalian yang nggak tahu, aku pengen ngasih tahu kalau aku ini punya online course di mana aku akan ngajarin kamu, nge-guide kamu belajar bahasa Inggris step by step dengan metode polyglot secara otodidak. Jadi aku nggak akan ngasih kamu materi grammar untuk dilakukan, tapi aku akan nge-guide kamu gimana cara cari cara yang cocok sama kamu, cari konten yang cocok sama kamu untuk belajar bahasa Inggris secara sendiri tanpa mengandalkan guru atau apapun itu. Kalau misalnya kamu tertarik untuk cari tahu lebih, kamu bisa ke website ini nailafarhana.com/course dan bisa cari tahu lebih di situ. Oke, jadi kita balik lagi ke videonya. Nah, nomor 3 ini sebenarnya nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Maksudnya kayak ini adalah sebuah wisdom yang sangat konvensional, dan ini bener banget. Karena kalau misalnya kamu nggak make mistakes, kamu nggak akan progress, kamu nggak akan maju. Kalau misalnya kamu nggak bikin salah, gimana kamu bisa belajar hal baru? Dan kalau misalnya kamu nggak belajar hal baru, gimana kamu bisa maju? Menurut aku tuh dalam hidup nggak ada perkembangan yang happen tanpa ketidaknyamanan gitu. Dan misalnya dalam hidup kamu buat salah, misalnya kamu salah pilih jurusan. Sure, kamu emang make mistakes ini, tapi dengan salah pilih jurusan ini, kamu bisa tahu jati diri kamu yang sebelumnya, yang sebenarnya gitu. Oh, gue nggak suka kedokteran, gue nggak suka fisika, gue tuh sebenarnya sukanya desain gitu. Jadi dengan melakukan kesalahan pilihan jurusan ini, kamu bisa belajar tentang diri kamu sendiri. Sama dengan belajar bahasa asing, apalagi kalau misalnya belajar bahasa asing. Kalau misalnya kamu belajar bahasa Inggris tanpa melakukan mistakes, kamu nggak akan mungkin bisa maju gitu. Karena belajar bahasa Inggris kan itu it's about practice. Dan kalau misalnya kamu saat latihan pasti akan buat salah. Kalau misalnya kamu nggak membuat salah, jadi ya jangan nulis, jangan nonton, jangan ngomong. Dan kalau misalnya kamu nggak nonton, nggak nulis, nggak ngapa-ngapain, kamu nggak akan, itu berarti kamu nggak latihan. Dan kalau misalnya kamu nggak latihan, berarti ya nggak akan bisa gitu loh. So that's how it is. Jadi kalau misalnya kamu udah sering nonton video aku, kamu pasti tahu kalau misalnya aku ini bener-bener embrace the philosophy of membuat kesalahan menjadi bagian proses gitu. Jadi jangan takut membuat salah. Nah, di salah satu buku yang paling bestseller of all time, itu namanya How to Win Friends and Influence People. Salah satu point yang ditaruh di situ untuk bisa sukses membangun hubungan sama orang lain itu adalah menjadi pendengar yang baik. Kalau misalnya aku lihat orang-orang sekarang tuh ya, kalau misalnya kamu lagi ngobrol sama seseorang, kalau misalnya orang curhat ke kamu, most likely mereka tuh pengen didengerin, mereka tuh nggak pengen minta advice, atau mereka tuh nggak pengen dengerin advice kamu atau opini kamu. Karena kebanyakan kalau misalnya orang curhat itu mereka ingin didengerin dan dimengerti gitu. Sedangkan orang sekarang tuh biasanya kalau misalnya mereka mendengerin, itu mereka mendengar untuk bisa membalas gitu. They listen to respond, they don't listen to understand. Dan inilah menurut aku hal yang
it sounds simple tapi susah untuk diterapkan gitu. Sama juga dengan language learning. Kalau misalnya kamu nonton video aku yang ini, yang input output ini, aku benar-benar mengemphasize kepentingan listening skills untuk mendapatkan input. Tanpa listening skills yang bagus, kamu nggak akan ngerti lawan bicara kamu ngomongnya apa. Kalau misalnya kamu nggak ngerti mereka ngomong bicara apa, jadi why even communicate in the first place? Jadi yang ngapain berkomunikasi kalau kamu nggak ngerti apa yang dia bicarakan gitu. Kalau misalnya kamu benar-benar mendengar dan benar-benar coba mengerti apa maksudnya, itu kamu akan bisa berkomunikasi gitu. Jadi sama, kalau misalnya dalam hidup kamu itu mendengar seseorang ngomong untuk bisa mengerti kan. Dan dalam language learning, kamu juga naikin listening skills kamu untuk bisa mengerti. Dan dari pengertian inilah kamu bisa belajar lebih tentang bahasa itu. Nah, di dalam buku Start With Why by Simon Sinek, sebenarnya aku belum baca tapi aku tahu intinya. Dia ngomongin tentang the golden circle, dan di golden circle ini dia bilang di mana organisasi atau perusahaan yang tahu tujuannya, yang tahu the why, the purpose, why they exist, itu adalah perusahaan yang biasanya sukses gitu. Sama dengan hidup sebenarnya, tapi dalam hidup ini lebih berat ya. Kalau misalnya kamu harus pikir apa ya tujuan gue, kenapa gue hidup, kenapa gue di sini, itu tuh berat banget. Jadi we're not gonna get into that. Dan juga banyak banget orang yang they live life without knowing their purpose. They live life without knowing why they're doing what they're doing gitu. Jadi ya emang ini topik yang berat, tapi nggak cuma dalam hidup doang, tapi juga anything in life, hal apapun yang kamu lakukan di dunia ini. Kalau misalnya kamu nggak tahu tujuannya, why do you even do it gitu loh. Dalam language learning juga, kamu juga harus benar-benar tahu tujuan kamu, atau kamu harus punya alasan yang kuat kenapa kamu belajar bahasa Inggris. Kalau misalnya kamu nggak punya alasan yang kuat, akan lebih susah, akan lebih gampang untuk menyerah gitu. Misalnya nih, kamu tahu tujuan kamu untuk belajar bahasa Inggris, pengen kerja di luar negeri, pengen berkomunikasi sama pacar kamu yang orang bule, atau kamu pengen dapat ujian yang tinggi gitu misalnya. Kalau misalnya di tengah-tengah proses, tengah pelajaran itu kamu tiba-tiba males, itu akan lebih gampang bangkitnya gitu. Wah, kalau misalnya gue males, gue nggak bakal bisa komunikasi sama cowok gue. Atau kalau misalnya gue males, gue nggak bakal bisa mencapai mimpi gue ke luar negeri gitu. Jadi harus benar-benar mempunyai alasan yang kuat untuk bisa selalu maju gitu, untuk bisa selalu bangun. Oke guys, itu aja 5 life lessons yang bisa kalian dapat dari language learning. Mudah-mudahan kalian belajar hal baru dan suka video ini. Kalau misalnya kalian suka, give it a like and share this video. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan in another video. You have a good day and bye-bye.